Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat siang dan semangat malam, sobat semesta hijau dan sobat pelatihan. Alhamdulillah kita berjumpa kembali masih di suasana Syawal nih Pak Ek ya. Ya, Masih di suasana Lebaran kita ya. bisa berkunjung bersilaturahim dengan kelompok tani nih Pak Kelompok Ek. tani hutan di Rumpin. Ini Di Rumpin ya. binaannya Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor ya. Ya, kami bersama kelompok tani hutan binaan para penyuluh kehutanan di Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah 3. Alhamdulillah saat ini kita berjumpa ini dengan sosok ibu yang luar biasa Pak Oik. Ya, Mudah-mudahan kita bisa belajar dari beliau nih. ya. Nanti kita gali informasi terkait kegiatan ya. Ya. Kegiatan yang ada di KTH. KTH. Apa namanya? KTH Lebak Sawo. Ya. Oke. Nanti kita akan diskusi nih Pak, bagaimana dulu KTH Lebak Sawo ini terbentuk, kemudian nanti anggota pengurus, ya nanti mungkin ya Lebak Sawo. Nah, saya sebenarnya mungkin sebelum ke KTH Lebak Sawo ke Kang Ivan dulu nih selaku koordinator penyuluh kehutanan. Dulu kok nemu nih kayak gini gimana? Ya. Gimana Kang Ivan dulu bisa berjumpa dengan KTH Lebak Sawo ini, kemudian awal-awal mendampingi mereka untuk sampai terbentuk tuh gimana Kang Ivan? Mangga Kang Ivan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam hijau untuk kita semua. Alhamdulillah, kami dulu adanya KTH Lebak Sawo merupakan amanat undang-undang ya, peraturan ya, di mana Balai P2SDM Wilayah 3 itu kan mempunyai KHDTK dengan tujuan khusus hutan diklat Rumpin, di mana kan harus memperdayakan masyarakat sekitar. Di mana KHDTK mungkin izin dulu ya, ini ganti mic. Pakai biar agak kenceng. Oke. KHDTK Hutan Diklat Rumpin kita dibatasi dengan 2 desa, Desa Rumpin sama Desa Kapung Sawah. Nah, merupakan KTH Lebak Sawo ini masuk ke Desa Kampung Sawah. Salah satunya KTH yang ada di Desa Kampung Sawah. Ya, berbatasan langsung dengan kawasan ya kan? Iya, berbatasan langsung dengan kawasan. Di mana untuk KTH di Desa Rumpin sudah ada 5 KTH, di Desa Kampung Sawah baru 1 KTH ini. Memang untuk kawasan KHDTK-nya sangat kecil yang bersinggungan langsung sama desa Kampung Sawah di Blok 4. Nah, sejarahnya kenapa kita harus membentuk KTH di Desa Kampung Sawah, memang di kawasan KHDTK Hutan Diklat Rumpin Blok 4 itu kan bersinggungan langsung dengan Desa Kampung Sawah. Di mana sebelumnya kegiatan di KHDTK Hutan Diklat Rumpin Blok 4 itu merupakan kegiatan Eselon 1 BP2SDM di tahun 2017, ada kegiatan penanaman 1 orang 25 pohon. Jadi tiap eselon 2 kita punya 5 eselon 2 di BPSDM, Sekbadan, Puslu, Pusrenbang, Pusdiklat, semua sama BPLHK Bogor dulu diwajibkan menanam dari kegiatan kementerian. Per orang ya? Iya, per orang 25 orang. Di situ kurang lebih 2 hektar ditanam, per blok-blok dibagi per eselon 2. Jadi waktu itu memang dipelihara, tanggung jawabnya ke eselon 2 masing-masing. Tapi dengan terbenturnya waktu, mereka tidak memelihara, semua diangkukan ke Balai BPLHK Bogor dulu, masih BPLHK Bogor. Akhirnya kami sebagai penyuluh, dulu baru 2 orang, Teh Rina sama saya, gimana caranya nih sama teman-teman di hutan diklat biar tanamannya tetap terjaga. Ya alhamdulillah kita coba mensosialisasikan KTH, karena itu masuk Desa Kampung Sawah, kita sosialisasikan ke masyarakat sekitar. Di mana sebelumnya memang masyarakat di sini menggarap secara ilegal di sekitar kawasan itu. Sekitar kawasan di dalam KHDTK maupun di luar KHDTK ya. Ya selama itu memang mereka tidak menebang pohon, hanya memanfaatkan aja lahannya aja, penanaman macam-macam lah di situ. Nah, dengan kami sosialisasi, kami mendata nih yang menggarap berapa orang di situ. Rupanya kebanyakan masuknya ke Desa Kampung Sawah, walaupun sebagian masih ada KTP Desa Rumpin. Akhirnya kami sosialisasikan gimana kalau kita bentuk KTH aja biar resmi dibina sama BPLHK Bogor waktu itu di 2019. Tepatnya Tepatnya akhirnya terkumpullah semua perwakilan
masyarakat desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin kurang lebih dulu hampir 30 orang. Di waktu awal-awal kita data, akhirnya minatlah, dibentuklah kurang lebih tanggal 19 Februari ya, 25 Februari disahkanlah KTH Lebak Sawo. Nama Lebak Sawo itu juga ya ditentukan oleh anggota, karena ada sejarah nanti tahu Lebak Sawo itu kenapa harus Lebak Sawo seperti itu. Nah, sebelum nanti lanjut Kang Ivan, ini ke Bu perkenalan dulu deh Bu, ya, supaya nanti Ya, ini para ketua pemirsa, sobat Semesta Meja dan sobat pelatihan, sobat P2 SDM wilayah 3 biar mengenal nih Ibu ini siapa. Mungkin mangga Bu perkenalan nama, keluarga gitu. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Nyai Solihat, ketua dari KTH Lebak Sawo. Kata belum tergantikan ya? Oh, ini yang ketua yang kedua sebelumnya. Oh, yang ketua yang kedua. Sebelumnya ada Bu Nani. Bu Nani itu ya dengan kesibukan sendiri karena punya usaha. Aktivitas ya. Akhirnya tidak sempat lagi untuk ngurus ketua. Sebenarnya nggak ada yang mau jadi ketua, biasalah. Itu kan hal-hal yang di desa itu nggak pede. Jangan saya, jangan ini, agak kesulitan kelompok tani penyuluh itu. Siapa yang jatuh dulu? Ulas saya ya. Akhirnya alhamdulillah Bu Nyai yang tidak pede, tapi suara bulat anggota menunjuk Bu Nyai, ya secara berat hati dia jalankan aja. Tapi alhamdulillah memang mantap ya. Mantap lah. Mangga Bu, lanjut tuh. Bu Nyai Solihah ya. Kalau panggilannya Bu Nyai Bu ya. Mangga Bu, lanjut. Sebetulnya saya awal-awal ikut ke KTH tuh nggak kebayang gitu ya. Diajak sama teman, mau ikut nggak katanya penanaman di situ, ikut kelompok tani. Saya mah nggak tahu, kata saya, nggak ngerti, kata saya gitu. Udah ikut aja katanya, nanam sereh wangi kan awal-awal itu. Kata saya ya udah tuh ikutan nyoba-nyoba, kata saya kan gitu ya. Awalnya malah banyakan yang ikut duluan pada keluar. Ya, Bu Nyai yang masih bertahan ya. Alhamdulillah. Dulunya kan Bu Nani yang jadi ketuanya. Terus Bu Naninya sibuk, dia punya usaha di luar gitu, dia serahkan sama saya. Kata saya nggak mau, saya nggak bisa, nggak ngerti soal ketua-ketua kayak gitu, kata saya gitu. Terus udah gitu kata anggota, udah katanya Bu Nyai aja yang jadi ketua. Ya insya Allah deh, kalau kayak gitu mah saya terima, kata saya gitu. Nah, waktu awal ini Bu Nyai kan begitu pergantian. Nah, jumlah anggota kan tentunya ini ya, ada perubahan. Ada yang lama sudah nggak aktif lagi, kemudian yang baru yang aktif lagi. Nah, waktu kepengurusan Bu Nyai sebagai ketua itu, awal itu jumlah anggota berapa itu? Jumlah anggota sekitar 30-an ya. 30-an. 30-an. Nah, jumlah 30 itu banyaknya ini. Ini kan pasti biasanya kelompok KTH itu kan ada yang aktivitas laki-laki, ada yang perempuan. Nah, ini kan nanam serewangi nih. Nah, itu dulu banyakan ibu-ibu. Banyakan ibu-ibu ya. Kalau di sini banyakan ibu-ibu ya. Karena memang aktivitas bapak-bapaknya lebih banyak di luar. Nih, Pak Ek, ini menarik nih Pak Ek nih. Ternyata KTH di sini justru lebih banyak ibu-ibu. Iya. Gendernya lebih jalan. Artinya memang peran serta partisipasi ibu-ibu itu udah bagus ya. Jadi artinya pelibatan ibu-ibu sudah bagus di dalam KTH ini ya. Hanya mungkin kalau dalam hal yang terkait dengan pekerjaan yang berat, maksudnya yang angkut-angkut, yang berat-berat tetap bapak-bapak dilibatkan. Ada sekitar berapa orang? Ada 7 orang. Ada 7 orang. Laki-laki ada 7 orang. Bapak-bapak. Berapa persen ya kalau 7 dari 30? Ya, 30. Itu mungkin berapa? 21% lah. Ya sekitar itu ya. Nggak sampai lah kan kalau 30 ininya ya 30%, kalau 10 kan 30%. Nah, Bu Nyai, waktu awal ini kan alhamdulillah kemarin kita juga dapat ini ya penghargaan ya. Penghargaan. Nah, waktu mengawali terbentuk dulu administrasi segala macam itu bagaimana Bu? Misalkan nyiapin buku-buku apa sih Pak Riweh gitu. Itu gimana dulu ceritanya? Saya nggak ngerti itu. Awalnya ya. Kelembagaan atau apa? Kawasan usaha. Kayak gitu. Nah, kelembagaan sendiri gimana waktu itu? Kelembagaan waktu itu belum ya Pak ya? Ya, kami intinya mah penyuluh tidak putus asa lah. Namanya punten-punten ya. Untuk
dari segi pendidikan Kampung Sawah kan kebanyakan hanya lulus SD. Lulus SD. Iya. Kita bukan melemahkan anggota, tapi Justru dari menguatkan semangatnya nggak disangsikan lah teman-teman KTA Lebak Sawah ini. Dimana memang dulu dari kelola lembaga makanya dibentuklah kelompok taninya, kelompok lembaga. Terus kan kelola kawasannya memelihara KHDTK, di mana tanaman eselon 2 yang tadi saya ceritakan itu dipelihara penuh sama KTH-KTH ini. Alhamdulillah sekarang tumbuh bisa kelihatan kan yang jadinya ini riapnya sudah makin dekat. Nah, kelola usahanya kemarin Serehwangi. Nah, Serehwangi awal-awal memang awal-awal ditawarin Serehwangi. Alhamdulillah 2009 itu sebelum Covid Serehwangi sangat jaya lah ya. Menanam, dikasih bantuan dari pihak ketiga, umah daun, dikasih bibit, ditampung tanamannya, jual sedikit banyak sudah punya penghasilan waktu itu untuk kelompok tani hutan ini dari hasil penjualan daun Serehwangi, di mana penanamannya di bulan Februari 6 bulan seterusnya panen sampai 6 ton ya, panen awal itu 6 ton daun. Kalau sudah sampai gini Pak Oik ya, artinya kelembagaannya kuat ya. Mungkin dari administrasinya. Betul, kelemahan rata-rata ke administrasi yang ribet, harus buku ini ngapain, penomoran surat masuk surat keluar. Tapi makin lama juga makin pengalaman ya. Iya. Nah, waktu awal dulu buku-buku apa yang disiapin Bu waktu? Saya campur-campur. Coba mungkin bisa dikasih lihat yang tadi ya. Iya, lihat. Apa saja Bu? Ini ya. Itu ada ya situ jamur. Nah, punya ini dulu bukan buku sendiri sebelum buku dikasih buku ini. Beliau ini Buku apa? rajin. Ini buku apa ini Bu? Itu Bu? buku penghasilan jamur. Penghasilan jamur. Oh, berarti ini Kalau buku yang khas sere ya. bukan situ, bukan ada lagi. Oh, ada lagi ya. Nah, ini Coba saya satu ini. Nah, ini menarik juga. Berarti di dalamnya itu Pembukuan sudah- penjualan, sudah ada penerimaan. sudah ada. Iya. Oh iya, ini ada Tanggal panen, tanggal kemudian ini. volume harga Iya, ya. harga pendapatan. Ya, ada pendapatan. Iya. Walaupun bukunya sudah begini, tapi ini sangat berharga ya. Ini validasi, Iya, validasi, Ini valid. sangat valid, Sangat valid. sangat valid kalau ini malah catatan sendiri. Iya, betul. Kalau bukunya lecek ini berarti memang Dipakai asli. sering. Ini. Iya, sering dipakai. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu jelas ya. Tapi ini juga sudah berlembar-lembar Pak Oik. Sudah Artinya berlembar-lembar, sudah artinya- transaksi. Kalau yang sekarang ada yang utuhnya lagi, ada ini yang yang barunya. lama. Ya. Oh iya. Oh, ini termasuk Detail ini sangat detail. ya? Oke, ada tanggalnya berapa Iya. jumlah, terus harganya di sini harga penjualan. Iya. Iya. Harga penjualan berapa yang dijual ya. Iya. Oke. Nah, Bu, dari usaha ini mungkin kita dari belakang nih malah dari usaha. Nah, dari usaha untuk usaha jamur kayak Serehwangi dulu sudah sampai ke tahap perizinan nggak Bu? Maksudnya untuk kelola produksinya? Belum sih. Kemarin kan memang tadinya mau kerja sama PKTH yang bantu itu. Ya, Yaitu kita tidak kita pungkuri terjadinya Covid itu kan Ya, sangat benar. merubah semua yang kita rencanakan. Ujuk-ujuk ya untung tidak mati suri katanya. Setelah Serehwanginya nggak ada yang ngambil, mau panen Pak saha nu meuli ieu daunnya kita nggak ada, ini udah melihara. Itu kendala-kendala yang kita jalani ya. Akhirnya Buangin, kita Bu. babat aja, buang aja untuk paling tidak bisa hidup dulu lah si Serehwangi benar. ini. Terus diganti sama apa? Nah, diganti dengan apa Bu? Enggak Enggak, diganti. sampai sekarang tetap Sampai Serehwangi. ada. Oh, Serehwangi. Setelah itu kan ada bantuan dari CSR Era Jaya, kita usulkan alat penyulingan sendiri. Karena Alhamdulillah. daun ini nggak ada yang ngebantu, nggak ada yang beli. Ya kami sebagai penyuluh cari-cari nih bantuan. Oke, akhirnya Era Jaya melek nih mau nih, karena memang ini serius, bukan dari nol. Iya, benar. Terkendalanya untuk produksi itu apa? Produksi. Itu nggak ada yang nampung daun itu. Alhamdulillah, secara ini kita udah ngemas ya Serehwangi ya, udah dikasih pelatihan dari Kadipaten. Ini ranking 1 nih pelatihan ranking satu. Serehwangi ini waktu jadi Mungkin binteknya. Bu Nyai Keren. cerita dulu waktu kaitan kan tadi Serehwangi sempat berhenti ya, kemudian berubah menjadi jamur. Nah, kenapa kok jamur waktu itu, gimana kok idenya bisa ke jamur gitu? Gimana? Waktu itu tahun 2021 ya. Iya, kita tahun 2021 sama-sama diskusi kelompok, diidentifikasi kira-kira di sini yang belum terkondisikan apa sih. Kita kondisikan dulu kan memang KTH lain udah berjalan tuh, belajar ke KTH Babakan Setu ya. Belajar dulu, melek dulu nih antar KTH kita sekolahkan nih, cari informasi. Akhirnya belajar ke KTH Babakan Setu ke Bu Imas yang memang duluan awal-awal bentuk KTH jamur dulu udah jalan. Malah yang dapat penghargaan di sini ya? Iya, KTH sana karena memang fluktuatif lahannya dipakai biro umum, akhirnya terkendala vakum di sana.
Akhirnya Bu Nyai sangat tertarik. Oh iya ya, jamur seru nih. Akhirnya alhamdulillah nih didiskusikan tertarik. Nah, Disuruh gimana Bu? ngerawat dulu waktu Iya. itu, Ah. nggak Oh, langsung ngerawat. bikin. Awal-awal kami supaya minatnya ada, kami kan punya fase-fase ya penyuluh itu, Iya. gimana cara biar minat. Akhirnya kita cari anggaran CSR, kita kasih backlog 1000 backlog dikirim. Teknik merawat aja dulu gimana sih? Itu catatan lengkap tuh dari Iya, ya. 1000 backlog dapat sejuta dikasih lihat. berapa ya? Kasih lihat lagi ininya. Iya. Ini punya Anda juga nih Pak Aik sudah bisa produksi modul-modul juga Iya, ini. alhamdulillah. Bisa jadi tempat pembelajaran Bu ya? Iya, betul. Nah, ini Nanti ada sejarahnya meningkat sampai modul. dapat Wanarwiyata Widaya Karya itu kan dari nol nih. Iya, iya, Nggak iya, nyangka benar, juga benar. nanti ke depannya kita dari awal ada jamur tiram itu seperti itu. Akhirnya kita kelompok tani hutan kita suruh melihara dulu backlog sekitar 1000, sangat detail dicatat sama Bu Nyai, hasilnya berapa nih berapa. Akhirnya Bu Nyai hitung-hitung, kelompok tani kita diskusi kalau hanya beli backlog keuntungan hanya sekian loh. Gimana kita bikin Produksi sendiri? sendiri. Nah, Kira-kira waktu- ini. Waktu ini Kang Ivan kan tadi sudah diceritakan tuh ya bagaimana waktu berubah ini Pak Aik ya. Iya. Dari sere ke jamur nih kan berarti produksinya bukan maksudnya di kawasan ininya ya, maksudnya di aktivitas di kelompok KT ya. Nah, Bu Nyai sendiri waktu menghidupkan ini teman-teman kelompok ini gimana dulu? Maksudnya menyemangati ini ibu-ibu ini kita Ya, bikin kan sempat down tuh. coba gimana Bu Dengan cerita Bu? Serewangi nggak ada yang beli ya sempat coba, Bu. down. Itu Serewangi waktu itu kan jatuh bangun ya, Covid, udah dibuang, udah ini udah disuling sendiri waktu itu. Terus pindah ke jamur. Iya, ibu-ibu gimana ini? Kita mau lanjut apa enggak di KTH? Kalau yang sabar mah itu lanjut, kalau yang ini pada mundur ada Oh yang iya iya. mundur. Ya, biasalah organisasi. Nah, waktu jamur belajar jamur semua ikut ke sana. Belajar jamur waktu itu Perwakilan diadakan aja. pelatihan. Kita adukan BIMTEK, kita ambil narasumber dari luar di kantor ada Oh, iya, wakilin. benar. Ya, beberapa kali ya dari Lewiliang, dari Sukabumi, macam-macam lah Sampai dari ini. waktu itu. Nah, sekarang berarti yang aktif ini ibu-ibu ada berapa orang nih Bu untuk aktivitas ini? Ada 13 ya. 13 orang yang aktif 13. sekarang. Ini juga lengkap loh Pak Aik. Ini ada buku-buku yang lain juga nih, daftar Oh, hadir. ada daftar hadir. Daftar hadir juga Daftar nih. hadir anggota ya. Daftar Ya, daftar hadir. daftar anggota. Tamu ada daftar Oh, hadir oh kunjungan, iya, apa yang namanya? berkunjung, daftar hadir, diskusi kelompok. Benar yang rapat Iya. rutin ya. Iya. Oke. Nah, untuk yang kunjungan sendiri sudah dari mana saja Bu Nyai ininya? Ada yang Banyak dari ya. IPB. Oh, dari IPB sudah Iya, pernah. mahasiswa. Nah, mereka ngapain yang di sini? mahasiswa. Belajar sehari aja, cuman belajar cara Seperti kunjungan begitu. Iya, Iya. Belajar apa aja? belajar tanya-tanya tentang masalah jamur gitu. bikin Mulai dari jamur. produksinya sampai ke pemasaran ya. Iya, sampai Mahasiswa itu. ya mahasiswa. Oke. Mahasiswa. Nah, Bu Nyai, kan kemarin dari nol tuh ya, dari apa ya? Kalau ini berarti kelasnya levelnya Pemula. pemula ya, Iya. level pemula terus sampai ke madya Madya. itu dulu gimana Bu? Persiapan administrasi ininya apa saja yang Pemenuhan disiapkan? pemenuhan Pemenuhannya. terhadap apa? Bukti fisik Bukti terutama fisiknya ya. itu. Dulu itu mungkin Pak Ipan bisa cerita juga itu. Iya. Di kelas untuk pemula kan ada beberapa kriteria penilaian ya, di mana di dalam menurut peraturan Kementerian Kehutanan itu bahwa untuk naik kelas madya itu harus 350 poin ke atas sampai 700. Ya kita tetap namanya penyuluh harus selalu mendampingi kelompok tani hutan, di mana untuk peningkatan kelas madyanya supaya terukur nih kegiatan KTH ini jalan atau tidak, Iya. layak tidak ke kelas madya. Ya alhamdulillah dengan penilaian mandiri terus dilanjutkan sama tim Pusluh, ya kita tadinya tidak ada buku-buku gini, hanya maksudnya tersebar kemana-mana kertas lembaran aja ya. Iya, iya, Kita tadi coba ditunjukin biar tadi. tertata. Sebenarnya itu sudah bagus sambil saya, tapi kertas lembaran kadang bingung nyimpen di mana ya biar banyak Lu buang. bukunya. Iya. Padahal sebenarnya KTH yang paling jalannya KTH Lebak Sawo, Iya, di mana alhamdulillah rumah Bu Nyai Legowo dijadikan sekretariatan di sini. Di sini alhamdulillah sekretariatan di sini, Bu Nyai juga dengan teman-teman pengurus yang lainnya mau guyub, ya akhirnya ada jalan nih buku-buku ini. Ayo Iya, kita carikan buku-buku biar tertata bagus. Ya akhirnya tercatat tuh, mulai untuk ke madya tuh kan syaratnya memang harus ada pembukuan, Iya. harus ada bukti fisik, harus ada bukti kegiatan foto yang lainnya. Ya mau nggak mau
sebagai pendamping kami penyuluh menyiapkanlah barang-barang, tapi kan data di kelompok sendiri Iya, adanya. benar. Jadi mereka yang menjalankan, kami hanya mendampingi aja. Jadi kami mendampingi siapapun yang datang, tolong dicatat siapapun dia, kepulauannya apa, apapun itu, ya alhamdulillah ya. Jalan tiap ada kumpul anggota, mau berapa orang pun membahas apapun catat, seperti itu. Ya alhamdulillah, tadinya riuh tapi kebiasaan akhirnya Bu Nyai mampu gitu menjalankan itu.